ada juga Kak Putri. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, siapkan Alkitab sama persembahannya dulu ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu Maspel KPA. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan kami akan mengikuti IMPA bersama dengan semua teman-teman di seluruh sektor, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 11. Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Cici untuk kami Tuhan, agar kami bisa duduk dengan baik dan bisa mendengarkan cerita dengan baik. Ibadah IMPA pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir kami hanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Inilah yang menjadi kami Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Bacalah Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi, lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu,
Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkan ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatnya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah peta emas, yakni jamah yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Cici. Nah, adik-adik harus semangat ya, duduk dengan tenang sehingga dapat mendengarkan cerita yang akan dibawakan Kak Cici dengan baik. Pembacaan Alkitab kita tadi diambil dari Imamat 8 ayat 1-10. Cerita kakak saat ini mengambil judul Aku Suka Mendengarkan. Dalam pembacaan Alkitab kita tadi, ada tokoh yang bernama Musa. Siapa yang belum mengenal Musa? Kakak sih yakin kalau anak kelas tanggung pasti tahu siapa Musa. Nah, bagi yang belum kenal atau belum tahu siapa Musa, Kak Cici akan menceritakan kembali sedikit tentang Musa dan apa sih tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan bangsa Mesir. Kehidupan di tanah perbudakan itu tidak enak loh. Tahu nggak mengapa? Karena kita tidak bebas melakukan apapun, bahkan sering disiksa dengan cara dipukul jika tidak melakukan perintah dengan baik. Wih, serem banget kan adik-adik? Kalau disiksa sambil dipukul-pukul gitu, sakit banget pastinya. Karena itulah Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel ini. Dalam perjalanan kembali ke tanah perjanjian, Musa menjadi pemimpin yang juga menyampaikan segala perkataan Tuhan kepada umatnya, dan dalam kitab Imamat ini disampaikan perintah Tuhan kepada Musa untuk menguduskan para imam, yaitu Harun dan anak-anaknya. Mungkin adik-adik di rumah bertanya-tanya, menguduskan itu apa sih? Nah, menguduskan itu membuat kehidupan seseorang menjadi bersih dan tidak melakukan tindakan yang melawan perintah Tuhan. Sehingga Musa harus menyampaikan serta melakukan dengan baik dan benar. Coba adik-adik bayangkan kalau Musa tidak mendengarkan perintah Tuhan dengan baik. Maka bisa jadi semua rancangan Tuhan bagi umatnya akan berantakan. Iya kan adik-adik? Nah, itulah pentingnya kita harus mendengarkan secara baik dan benar. Nah, Kak Cici mau tanya nih, apakah adik-adik pernah membantah perkataan orang tua? Atau tidak mendengarkan? Atau malah menyelah perkataan orang tua? Seperti contoh gambar kakak ini. Ada anak yang suka membantah dan marah-marah kepada orang tuanya. Bisa nggak ya seperti itu? Ada lagi nih, anak yang tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya. Apa yang dikatakan orang tuanya malah dibantah dan disela. Jadi mamanya baru ngomong 1, dia udah ngomong 10. Ih, bagus nggak anak-anak seperti itu? Nggak bagus kan? Jangan dicontoh di rumah ya. Ini lagi kalau di sekolah, ada anak yang tidak mau mendengarkan pelajaran yang disampaikan gurunya. Gurunya sedang menerangkan, dia malah asik bermain HP sambil ngobrol sama temannya. Ini nggak bagus ya adik-adik, jangan dicontoh. Ada lagi nih, kalau kakak Layan sedang bercerita tentang isi firman, malah dia main HP dan colek-colek teman. Ih, adik-adik, semoga di sini nggak ada adik-adik yang seperti contoh gambar-gambar kakak tadi ya. Adik-adik harus ingat, sekalipun adik-adik ini masih kecil, bukan berarti Tuhan belum atau tidak berkata-kata kepada adik-adik loh. Akan tetapi, adik-adik harus belajar mendengar perintah Tuhan melalui orang tua kita di rumah. Ada mama, papa, oma, opa, opung kita. Kalau di sekolah, guru-guru kita. Kalau di IMPA, ya kakak-kakak Layan. Jadi, Tuhan berkata-kata kepada adik-adik melalui mereka. Nah, sebagai adik-adik, kita harus bersikap tenang. Ingat, jangan membantah dan selalu mendengarkan dengan baik ketika orang tua
guru di sekolah, bahkan kakak layan yang sedang menyampaikan sesuatu, sehingga adik-adik dapat memahami dan melakukan dengan baik apa yang dikatakan oleh mereka. Nah, Kak Cici punya contoh gambar lagi nih. Ada anak-anak yang duduk mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak layannya dengan tenang. Yang ini gambarnya bagus banget ya. Kalau kakak layan lagi bercerita, kita harus duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan baik. Seperti Kak Cici saat ini, kakak sedang bercerita tentang isi Alkitab. Semoga adik-adik di rumah mendengarkan cerita yang Kak Cici bawakan dengan tenang dan baik juga ya. Ini ada lagi anak-anak yang sedang belajar. Karena saat ini kita belajarnya secara online atau daring, jadi yang ini penting banget adik-adik mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya di sekolah dengan baik, sehingga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dapat kita mengerti, sehingga adik-adik tidak salah dalam mengerjakan soal-soal yang nantinya diberikan oleh guru-gurunya. Nah, ini buat semua adik-adik, baik yang kelas batita, TK, kecil dan tanggung. Jangan suka ya membantah omongan orang tua. Nah, seperti gambar ini bagus banget. Ada anak-anak yang sudah membereskan mainannya begitu selesai bermain. Ini baik banget kan? Siapa di sini yang seperti ini? Tristan, Ajeng, atau Okta seperti gambar ini enggak ya? Kakak sih yakin anak-anak GPIB Bukit Sion pasti seperti ini. Selesai bermain, mainannya langsung dibereskan kembali. Sehingga mainannya jadi rapi dan mama pasti senang. Adik-adik sudah mendengarkan perkataan mama dengan baik. Nah, hari ini ayo kita belajar dan mengambil contoh dari Musa. Sekalipun Musa seorang pemimpin, bukan berarti Musa bertindak seenaknya. Malah Musa melakukan semua yang diperintahkan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Adik-adik, dengan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran itu justru menyenangkan hati Tuhan loh. Jadi, saat mama, papa, guru, bahkan kakak layan sedang berbicara, jangan dibantah ya. Dengar baik-baik, jangan dibantah, jangan disela, tetapi dengarkan dengan baik agar adik-adik bisa melakukan semua yang diperintahkan dengan baik juga. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Kak Cici yakin adik-adik di rumah pasti menjawab, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, yuk sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan dengan belajar menjadi anak-anak yang baik dan mau mendengarkan perkataan orang tua kita, guru-guru kita, dan kakak-kakak lain kita dengan baik. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dan sekarang kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 160 dengan judul Tiap Orang yang Mendengar. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan buat kami, agar selalu bersyukur dan menjadi berkat buat orang lain. Dengan segala kerendahan hati, berkatilah orang tua kami dalam hal kesehatan. Jauhkan mereka dari segala macam penyakit. Bimbinglah mereka agar selalu sehat. Bantulah anak-anak-Mu ini senantiasa taat dan patuh pada orang tua kami. Semoga kedua orang tua kami diberi
berkat kesehatan. Tak lupa juga kami berdoa untuk saudara teman-teman yang sakit. Dalam kelemahan tubuh, kami mohon beri kekuatan, beri pertolongan dan kesembuhan dari sakit yang diderita. Kami mohon agar sakit yang diderita diangkat, dipulihkan hanya dalam pertolongan kuat kuasa-Mu. Hanya padamu kami memohon. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami GPIB Bukit Sion. Berkatilah pelayanan yang ada di gereja kami supaya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, terkhusus dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Sertailah pemimpin kami agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam membimbing bangsa Indonesia di tengah situasi yang sulit ini. Kami memohon, hindari kami dari bahaya virus corona ini. Biarlah virus COVID-19 segera berakhir. Dengan doa, tenaga untuk memulihkan bangsa kami dari pandemi ini. Ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya kepadamu-lah kami berseru. Tuhan, inilah doa kami yang kami sempurnakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita memberikan persembahan sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 356, Kuberi Persembahan. Nah adik-adik, setelah kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan, biarlah kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kita juga sudah memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum kita tutup imbang kita pagi ini, kita menyanyi dulu dari Kidung Ceria nomor 267 dengan judul Siapa yang Berpegang.
Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Semoga ibadah kami pada hari ini boleh menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah kita sudah selesai. Pesan Kakak Layan untuk adik-adik, tetap di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, dan tetap mengikuti IMPA di rumah. Bye!